Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung kita mulai Taurus, ini dia. Oke, ada Nine of Cups di situ. Kemudian ada energi dari The Tower, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari Queen of Swords, reverse ya. Kemudian ada energi dari Death. Dan berikutnya ada energi dari Three of Pentacles reverse. Kemudian di sini ada energi dari Two of Pentacles. Berikutnya ada energi dari The Hermit. Kemudian ada di situ Seven of Pentacles dan berikutnya di sini ada energi dari King of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya memang ada isu ketidaknyamanan secara emosional ya dalam hubungan ini gitu. Dan yang mengalaminya tentu saja adalah kedua belah pihak ya. Nah, tapi memang selama ini kalian masih tetap mau coba mempertahankan hubungan gitu loh. Kayak gak mau menyerah gitu ya. Jadi walaupun kebahagiaan itu tuh hilang, kebahagiaan itu tuh tidak ada, rasa nyaman itu tuh sulit untuk didapatkan. Tapi karena mungkin masih banyak pertimbangan dalam relationship ini ya. Misalnya pertimbangan anak-anak kah, pertimbangan tentang finansial kah, ya, pertimbangan tentang ketidaksiapan untuk jalanin hidup sendiri kah, gitu ya. Nah, inilah yang membuat kalian akhirnya masih mau untuk memilih bertahan di sini. Padahal hubungan ini tuh lagi-lagi hubungan yang kalau kata Mari tidak sehat lagi gitu ya. Jadi entahlah kalian berdua ini tuh sering bertengkar atau kemudian lebih panjang diam-diamannya gitu ya. Dingin begitu suasananya. Semacam hidup di bawah atap yang sama tapi napsi-napsi. Kayak gak ada gairah dalam relationship ini. Ya, padam sudah di situ tuh api keharmonisannya, gitu lah. Nah jadi seperti dua orang asing gitu kalian berdua ya. Kayak pergerakannya itu tuh mekanis jadinya. Ya udahlah, dia kan udah terlanjur jadi pacarnya aku, dia udah terlanjur jadi istrinya aku, suaminya aku. Nah jadi kayak banyak kan gak moodnya di sini ya. Ini terutama kalau dilihat dari belakangan hari ini ya, sangat-sangat kelihatan sekali gitu loh. Ya. Nah jadi kayak ya bonding secara emosionalnya terputus gitu ya. Chemistry-nya sudah tidak didapat lagi. Hubungan ini terasa kayak membosankan. Gitu ya. Kalau nggak karena nengok anak-anak, ini udah cepet ini bubar. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi hanya pengakuan di atas paper saja bahwa kalian berdua ini tuh sudah berumah tangga. Apabila memang kalian sudah menikah di saat ini ya. Gitu. Tapi kehadiran selayaknya suami istri, Mari bilang sih kayak nggak ada lagi gitu ya. Ya paling-paling hanya mengemban tanggung jawab saja. Begitu ya. Jadi kayak terjebak gitu loh. Merasa terjebak aja dalam hubungan ini. Ya, atau sengaja memang menjebakkan diri. Karena ya tadi kata Mari kan, ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak bisa bikin kalian berdua cepat untuk berpisah. Gitu. Oh, ini juga perkara umur bisa ya. Sudah dianggap sudah terlalu tua gitu loh. Untuk kemudian bercerita tentang perpisahan ya, kalau ini sudah berumah tangga dan mungkin anak-anak juga udah gede. Ntar lagi juga sudah
ngegendong cucu gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau itu ya, ada kayak dapat penilaian gitu lah dari sosial gitu ya. Apaan sih udah tua-tua malah mau berpisah gitu ya. Nah di sana. Nah tetapi sudah sekian waktu ini kamu kayak coba bertahan gitu ya. Tapi nampaknya pilihan untuk berpisah itu kayak mulai menggoda semakin hebat ya pada dirinya kamu. Itu loh. Nah jadi yang tadinya ragu-ragu, ndak yakin, ndak berani, dan banyak pertimbangan seperti kata Mari tadi, jangan-jangan sudah mulai bisa kamu uraikan satu persatu. Jadi sehingga kok kayak bertumbuh rasa mantep ya. Bertumbuh rasa mantep untuk kayaknya sendiri gitu ya, memilih untuk sendiri gitu loh. Nah jadi bisa terlihat di sini tuh pilih sendirinya bukan berarti mesti harus bercerai ya. Bisa-bisa kamu kayak lebih mengutamakan dirinya kamu sendiri. Jadi katakanlah rumah tangga ini tuh tetap berjalan, tapi yang selama ini menjadi beban tanggung jawabnya kamu, ada beberapa di situ tuh yang sudah mulai akan kamu lepaskan. Gitu ya, atau udah mulai kamu kurang-kurangin. Gitu loh. Sudah kayak saatnya itu tuh memperhitungkan diri sendiri secara lebih ya. Itu tuh nampaknya mesti gitu. Ya, nampaknya mesti. Nah, di sana. Nah, jadi kayak kamu sudah dingin ke si pasanganmu, nanti makin dingin ini. Gitu, kalau Mari lihat. Makin dingin. Gitu loh. Dan memang bagi kalian yang kebetulan aja ya, nanti semakin berproses untuk siap melepaskan si dia, nanti cara-caranya kamu ngelepasin dia, memang itu tidak dengan cara kegaduhan, kehebohan ya. Nanti kamu bisa kayak mainnya itu tuh membuat dia menemukan alasan semakin banyak untuk ngelepasin kamu. Jadi nampaknya beberapa di antara kalian tidak mau gitu ya, tidak mau secara langsung untuk turun tangan menceraikan dia, bilang pisah dari dia. Tapi kamu akan men-trigger dia di situ. Kamu akan trigger dia supaya dia makin tidak betah sama kamu, bisa di sana ya. Biar dia makin percaya diri untuk tanpa kamu. Nah, gitu. Main trik soalnya kamu di sini. Gitu ya. Karena satu sisi juga bisa kamu nggak sampai hati untuk melukai dia. Kalau kamu lari kan bisa aja sebenarnya ya. Kamu kabur gitu ya. Kamu blokir dia. Gitu ya. Kan bisa aja. Tapi jangan-jangan di antara kalian ini tuh kayak mikir gitu loh, bahwa kalau kamu melakukan tindakan demikian, sakit banget nanti yang dia rasakan gitu ya. Dia bisa marah sama kamu, dia bisa benci sama kamu gitu ya. Kamu bisa dipersalahkan, ini juga bisa ya. Kamu takut dipersalah, atau kamu nggak mau dipersalahkan oleh anak-anak kalian, oleh orang tua, oleh komunitas kehidupan sosialnya kamu gitu ya. Nah jadi kayak lebih aman jika kamu yang ditinggalin, kamu yang diceraiin, gitu kalau Mari lihat. Ya, ini nanti dalam perjalanannya ya, dalam perjalanannya, gitu. Nanti kamu bisa benar-benar kayak mutusin, udah aja, sudah ajalah dengan dia, gitu ya. Ya mungkin karena perjalanannya anak-anak makin besar, gitu ya. Kamunya tidak punya kebutuhan lebih banyak untuk mendapatkan support dari dia. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi yang tadinya di situ itu mencoba untuk bertahan, ya. Di sini makin lama virus untuk menyerah itu tuh semakin menggerogoti kamu gitu.
Kalau mari lihat ya. Tapi begini, untuk terlepas dari dia, ini bukan perkara yang mudah ini. Kalau mari lihat. Karena walaupun kamu punya pandangan-pandangan nanti semakin berjalannya waktu, sendiri-sendiri itu tuh lebih baik. Tapi ternyata tidak demikian dengan si pasangannya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dia itu tuh seperti ya walaupun tak bahagia dengan kamu, walaupun hidup membosankan dengan dirimu, gitu ya. Tapi bisa-bisa dia anggap itu jauh lebih aman ya daripada kemudian dia tanpa kamu. Itu tuh jauh lebih baik kalau hubungan seperti ini, keadaan kayak gini nih tetap dilanjutkan lagi gitu loh. Jadi menyerahnya kamu ternyata bukan sama seperti menyerahnya si pasangan kamu ini. Tidak, kamu boleh menyerah habis-habisan. Tapi kalau si dia masih akan mengusahakan ya. Kamunya itu tuh tetap ke-trigger untuk bukan menyerah. Tetapi malah bertahan. Nah, begitu. Ya. Ya walaupun nanti pemikiran tentang berpisah ini kamu rasakan itu tuh karena pancingan dari dia gitu ya. Dianya itu tuh makin menyebalkan, ya, makin kasar, makin culas sama kamu, makin gak peduli sama kamu. Nah tapi bukan berarti ketika kamu bilang kita jalan sendiri-sendiri, di situ tuh dia akan segera mengiyakan. Tidak. Tidak. Kalau mau bilang tidak. Gitu ya. Walau juga dia bisa tahu bahwa keadaan ini tuh gak akan mungkin membaik lagi. Gitu loh. Potensi untuk hubungan ini tuh bisa dibangun dengan energi yang lebih positif. Walaupun dia tahu itu tuh kayaknya gak bakalan terjadi. Tapi ya kayak harus hubungan ini tuh harus jalan gitu. Mau berkualitas nggak berkualitas tapi kamu masih miliknya dia gitu loh. Kamu nggak boleh kemana-mana di situ ya. Jadi kayak semacam seperti ada kotak penjara ya yang dibangun oleh si pasangannya kamu untuk diisi oleh kamu dan dia. Gitu. Walaupun lagaknya kalian nanti akan menjadi seperti dua orang asing yang berada dalam satu ruangan yang tidak bertegur sapa. Tapi dia anggap ya itu tuh jauh lebih benar gitu loh. Itu tuh ya sudah sepantasnya demikian. Ya, daripada melihat kamu keluar dari kotak penjara itu, kamu terbang bebas, mendingan kamu di kerangkeng ya. Kamu dimasukkan di sangkar. Gitu. Yang dimana sangkar itu tuh juga memang ada dia di sana. Jadi kayak gak ada kemerdekaan untuk memilih hidup ya bagi kamu. Betul. Gak ada kemerdekaan untuk memilih jalan hidup bagi kamu. Karena kamu akan dibatas-batasi oleh si pasangannya kamu ini. Gitu lah. Ya, apalagi kalau kamu terlihat masih tunduk gitu ya kepada si pasangannya kamu. Dia bukan kayak mikirin kalau kamu dengan dia kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih kamu akan lebih baik lah dengan dia jika dibandingkan dengan tanpa dia. Dia bukan mikirnya kayak gitu. Nggak mikir kayak gitu. Ya. Lebih kepada bisa sebatas ego ya. Sebatas ego. Kamu mau bahagia tidak bahagia, kamu mau nyaman tidak nyaman, kamu mau sejahtera ataupun tidak sejahtera. Marilah dia bisa masa bodoh. Nggak mau mikir ke sana. Ya. Pokoknya pemikiran dangkalnya dia, pemikiran cepetnya dia, impulsifnya dia, ya kamu harus tetap dengan dia.
gitu loh. Walau dia nggak memberikan tawaran apa-apa kepada kamu, ya, tapi dia bisa agaknya mau itu maksa kamu, hayo tetap dengan aku, gitu loh, ya. Walau lagi-lagi dia tidak mempertimbangkan tentang kesejahteraannya kamu. Makanya kata Mari, ini tuh hanyalah bunyi-bunyian dari ego. Di situ loh. Nah, jadi kayak kemampuannya kamu untuk mempertahankan pilihan hidupnya kamu, itu tuh akan diminta pembuktiannya ya. Karena hubungan ini, dalam hubungan ini. Gitu loh. Akan dituntut di situ tuh pembuktiannya. Apakah benar-benar kamunya itu tuh mau bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri. Sebab lagi-lagi ini tuh kan kayak kamu gak akan dapat apa-apa kalaupun kamu bertahan dengan dia. Gitu. Hidupnya kamu tetap anyep, sering gundah gulana, gitu ya. Kamu bisa sering menderita, rasa sepi, merasa sendiri, gitu ya. Dapat tantangan-tantangan. Kamu hanya akan muter-muter di kondisi keadaan yang demikian. Gitu loh. Gak ada apa-apa yang bisa diharapkan sebenarnya dari relationship ini, kecuali sesuatu yang palsu. Gitu ya. Palsu dalam artian gini, kalau kalian udah rumah tangga ya, hebat banget ini dua orang ini. Mereka bisa luar biasa mempertahankan hubungan. Sangka-sangka orang, berarti kalian akan bahagia, berarti kalian sudah bahagia. Berarti kalian adalah hubungan yang bernuansa soulmate gitu ya. Makanya bisa awet bertahan. Padahal nggak tahu nih, isi di dalam relationship ini ya karena sudah mau ya menerima kondisi makan hati, sibuk bertengkar, sibuk diam-diaman, gitu ya, itu. Nah jadi kepalsuan akan nilai, itu yang bisa didapat. Oh ya pokoknya aku bisa tetap dilihat sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Sebab kedua orang tua anak-anak masih mendampingi mereka. Gitu ya. Jadi nilai-nilai palsu di sini. Padahal ya sama-sama sudah tidak bahagia lagi di situ ya. Memang kalau pasangannya kamu ini sengamu apapun dia sama kamu, seheboh apapun kalian bertengkar, tapi kok kayaknya egonya dia itu tuh ndak rela ya, ndak ikhlas. Kalau pertengkaran itu tuh bisa selesai dengan cara perpisahan. Jadi boleh-boleh untuk beberapa menahan kamu tetap berada dalam hubungan ini supaya dapat kesempatan ya untuk menjadikan kamu sebagai sasaran dari ketidakbahagiaannya dia, dari sisi kekurangannya dia, gitu. Kamu adalah objek untuk pelampiasan saja, gitu loh. Kalau kamu keluar dari permainan ini, siapa lagi nih nanti temennya dia bertengkar, siapa lagi temennya dia nanti itu tuh untuk baku ribut, gitu ya. Nah di sana. Jadi daripada memilih kedamaian, ketenangan, bisa-bisa pasangannya kamu ini tuh sudah terbiasa ya. Dengan adanya kamu berarti ada tanda petik kekacauan dalam hidupnya. Kadang begitulah ngerinya manusia ini. Paradoksnya manusia ini. Dia bisa itu tuh mau memegang ya. Memegang sesuatu yang padahal itu tuh duri gitu loh. Sesuatu yang menyakitkan gitu. Mau dipegang kuat-kuat. Nggak mau melepaskan. Ya, supaya rasa sakit itu tuh berhenti. Itulah keunikannya manusia.
gitu. Dan keunikan itu tuh ya terlihat dari energi si pasangannya kamu, gitu ya. Nah, jadi kayak godaan-godaan berpisah dalam dirinya kamu itu tuh semakin kuat, berisik terdengar di kepalamu, di hatinya kamu. Tapi sementara si pasangannya kamu ini tuh nggak ada jurus lain. Pokoknya tetap berusaha untuk mengikat kamu agar kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, hak merdekanya kamu, hak bebasnya kamu akan dihancurkan oleh si dia, ya, supaya kamu tidak bisa berkutik untuk mengambil langkah hidupnya kamu pribadi, gitu. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, ada Capricorn, berikut energi Gemini, ada Virgo di sana, berikut ada energi dari Scorpio ya, kemudian Aries dan energi dari Libra menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.